warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Kepada anak-anak sekalian yang berbahagia, marilah pada pagi hari ini, pagi yang cerah, pagi yang penuh dengan kenikmatan ini, marilah kita syukuri bersama. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah melaksanakan puasa yang kesekian kalinya. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan, apa yang akan kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian yang berbahagia, saya menjelaskan, marilah sebelum kita mengkaji kitab ini, yaitu kitab tentang wasoya yang menjelaskan tentang wasiat-wasiat kebaikan, yang menjelaskan tentang wasiat-wasiat kepada seorang murid. Marilah kita bertawasul dulu, semoga apa yang kita bahas nanti menjadikan manfaat kita bersama dan menjadikan kita menjadi orang-orang yang soleh. Amin Allahumma amin. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina Al-Hadarat Mustafa Habibina wa Syafiina Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semula darat ila jamil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin. Wala darat ila jamil awliya wa syuhada wa sholihin wal ulama amilin. Wala darat Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wala darat Syekh Abi Hasan Asyadili wa Syekh Imam Ghazali wa jamil mu'allif bil kutub allati talamna wa lam nahar radhiyallahu anhum Syekh Muhammad Syakir. Wala darat ila jami' masyayikhina wa masyayikhina fi matil rawdatulibin wa masyayikhina fi matil arbayo. Wala darat ila jami' asadatina walau darat ila waliladina wa talamidina. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya bacakan, nanti kalian rangkum atau kalian resum apa yang saya sampaikan, dan nanti bisa dikumpulkan kepada Bapak Ibu wali kelas kalian semua. Ini menjelaskan tentang ikhlasnya suatu niat. Saya bacakan teksnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsu tasi'a asyara fi ikhlas niyati. Pelajaran yang ke-19 yaitu menjelaskan tentang kemurnian sebuah niat. Kemurnian apa yang kita lakukan itu harus kita sandarkan kepada Allah. Artinya niat yang kita lakukan itu harus betul-betul kita sandarkan hanya kepada Allah Ta'ala. Baik itu mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi di waktu malam hari, itu harus apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu harus betul-betul kita niati hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya disandarkan kepada Allah. Karena apa? Karena semua perbuatan itu tanpa diniati itu tidak ada nilai suatu ibadah. Artinya tidak ada nilai ibadahnya. Artinya muspro. Maka dari itu, bagaimana sebagai apa yang kita lakukan itu, bagaimana indikasinya itu bernilai ibadah, maka harus digantungkan, harus disandarkan kepada Allah, yaitu dengan kemurnian sebuah niat. Kemudian kelanjutannya, ya bunayya, hei anakku, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sahnya semua perbuatan itu hanya dengan niat.
Jadi kita makan, misalkan kita makan, itu pertama harus dengan niat. Artinya apa? Niat ibadah. Maka secara otomatis perbuatan makan itu bernilaikan ibadah. Perkara jawas, perkara yang boleh, yang di situ ada nilai ibadah. Makanya hadisnya itu innamal a'malu binniyat. Semua perbuatan kecuali maksiat loh, kecuali maksiat. Kalau maksiat itu tidak boleh. Misalkan saya mau mendem, saya mau mendem karena Allah, tidak boleh seperti itu. Ini perbuatan yang baik. Semua perbuatan itu harus sahnya, semua perbuatan itu harus digantungkan dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya bagi setiap seseorang itu harus juga mempunyai tujuan, harus mempunyai suatu penyengajaan. Tujuannya apa? Dengan niat itu tujuannya apa? Misalkan saya itu sholat, saya niat sholat. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu melaksanakan perintahnya Allah. Gitu. Jadi kalau sudah niat, sudah niat itu sudah dicantumkan, niat itu sudah dikerjakan di dalam hati, maka seseorang itu harus punya tujuan. Tujuannya apa niat itu? Itu harus berbarengan. Artinya berbarengan. Artinya berbarengan setelah, artinya niat itu dilakukan, setelah dilakukan kemudian perbuatannya, artinya beriringan. Artinya berbarengan itu beriringan. Dicontohkan di sini, innalladzi yatruku al-aklah wasyurba fi tulil fajri. Sesungguhnya seseorang yang meninggalkan makan dan minum ketika keluarnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat puasa, kalladzi yatrakuhuma li'annahu lam yajidhuma. Maka sebagaimana seseorang yang meninggalkan makan dan minum karena orang itu tidak menghendaki, artinya seseorang itu tidak melakukan puasa dan minum. Ini adalah indikasi dari sebuah niat. Tetapi sesungguhnya yang pertama itu dia itu mendapatkan pahalanya puasa, dan kedua itu tidak mendapatkan pahalanya puasa. Oleh karenanya fa'akhlis an-niyata li maulaka. Oleh karenanya murnikanlah niat yang kalian lakukan, niat yang kita kerjakan itu karena dimurnikan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan tentang niat. Kemudian pesan yang berikutnya adalah ya bunayya, hei anakku, fi jami'i amalika, di dalam semua perbuatan kalian, tafaqquh fid din, pelajarilah agama. Artinya semua yang kita kerjakan, maka di situ pelajarilah, artinya gabunganlah dengan nilai-nilai agama. Artinya apa? Artinya dengan biniyatil wukuf inda hududillah fima ahalla wa harrama, yaitu dengan niat membatasi diri pada ketentuan yang Allah halalkan dan ketentuan yang Allah haramkan. Ini. Fama kana haraman ijtanabtahu. Maka
apabila sesuatu itu terindikasi terhadap perkara yang haram, maka jauhilah. Karena Allah mengharamkan, karena Allah melarangnya. Misalkan segini. Ya. Misalkan apa yang kita perbuat, apa yang kita kerjakan, itu ada indikasi terhadap perkara yang haram. Misalkan ya kayak tadi itu mendem, mabuk-mabukan, pokoknya yang ada indikasinya maksiat, itu maka jauhilah. Kemudian adapun perkara yang ada indikasi sesuatu yang wajib, maka kerjakanlah. Karena apa? Karena Allah memang memerintahkannya. Seperti sholat, taat kepada orang tua, taat kepada guru. Itu adalah sesuatu hal yang wajib, maka kerjakanlah. Kemudian wa ta'allam ulumal lughat al-arabiyah litaqwa ala idrakil hikam. Kemudian belajarlah ilmu lughat, ilmu bahasa. Ilmu bahasa Arab artinya di sini ilmu bahasa Arab. Karena apa? Karena semua sumber ilmu itu harus menggunakan bahasa Arab. Karena semua sumbernya ilmu adalah Al-Quran dan hadis. Itu harus menggunakan bahasa Arab. Tujuannya apa? Tujuannya litaqwa ala idrakil hikam wal mawaid allati istauda'aha Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Wa ajroha ala lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi man sahhat riwayatuhu anhu. Karena kalian itu supaya kuat untuk menemukan suatu hukum, untuk menggali suatu hukum dengan bahasa Arab yang sumbernya adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an itu menggunakan bahasa Arab. Itu hukum-hukum yang ada di situ itu bisa tergali. Bisa untuk di expose misalkan. Ya. Karena apa? Baik itu di situ ada nasihat-nasihat, itu di Al-Quran kan menggunakan bahasa Arab. Karena yang Allah berikan, yang Allah turunkan di dalam kitab Al-Quran dan Allah tetapkan melalui lisannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang periwayatannya itu juga menggunakan ilmu lughatil arabiyah. Wa ta'allam al-ulum al-aqliyah. Dan kalau kalian itu sudah belajar bahasa Arab, yang pertama itu dari atas, kalian itu niatnya sudah dimurnikan, hanya disandar kepada Allah, kalian sekolah, kalian belajar, kalian makan, kalian pokok perbuatan-perbuatan yang baik itu disandar kepada Allah. Kemudian dalamilah ilmu agama, karena dengan ilmu agama itu bisa membatasi dengan perkara-perkara yang Allah halalkan dan yang Allah haramkan. Kemudian kalau sudah seperti itu, kemudian belajarlah bahasa Arab untuk tujuannya untuk litaqwa ala idrakil hikam wal mawaid, untuk menggali suatu hukum, untuk menggali pengetahuan yang ada di Al-Quran dan di hadis. Kalau sudah seperti itu, maka belajarlah wa ta'allam al-ulum al-aqliyah, belajarlah ilmu yang bangsa akal, artinya ilmu logika, ilmu matematika, ilmu biologi, ilmu fisika dan seterusnya. Ya. Karena
ilmu agama itu harus menjadi pondasi. Ilmu agama itu harus menjadi pondasi. Dengan ilmu agama itu maka tertanam maka tertanam ketauhidan yang kuat. Karena apa? Karena munculnya Islam garis fundamentalis itu tanpa didasari dengan ilmu tauhid. tanpa didasari dengan ilmu tauhid. Maka akhirnya seperti itu, belarung ndak karuan. Dan belajarlah ilmu, kemudian belajarlah ilmu logika. Tujuannya apa? Litaqwa biha hujjatuka. Dengan ilmu logika itu, dengan ilmu matematika, ilmu fisika, ilmu biologi dan seterusnya, itu untuk menguatkan hujjah, untuk menguatkan dalil, untuk menguatkan argumen tentang alam, misalkan tentang alam, tentang tumbuh-tumbuhan, tentang makhluk hidup. Bagaimana argumen kita itu supaya kuat, gimana? Supaya kuat. Maka dituntut untuk belajar ilmu yang berupa ilmu logika. Dan dengan ilmu logika itu, hati itu bisa menjadi hati itu bisa cakrawala itu bisa menjadi luas, cakrawala itu bisa menjadi luas. Tujuannya ya apa? Tujuannya yaitu untuk menolong agama Allah. Makanya di Al-Quran itu dijelaskan afala tatafakkarun. Ya, indikasinya seperti itu. Apa kalian itu tidak berpikir? Berpikir tentang apa? Tentang makhluknya Allah. Tentang makhluknya Allah. Baik itu berupa benda mati, benda hidup. Supaya orang itu berpikir bagaimana bisa mengembangkan apa yang ada di alam semesta ini. Wa irsyadil khalqi ila sabilil huda, dan menunjukkan, dan dengan ilmu logika itu bisa menunjukkan makhluk terhadap petunjuk. Artinya dengan dia itu berpikir melalui ilmu logika, maka akan menjadikan dia itu mendapatkan hidayah. Mendapatkan hidayah. Artinya apa? Artinya dengan ilmu logika yang ia lakukan, ilmu logika yang ia gali, maka hidayah itu akan muncul. Makanya Imam Ghazali Hujjatul Islam itu di dalam teorinya itu menekankan untuk berpikir. Pahalanya orang berpikir, bertafakur itu lebih, itu seperti orang yang sholat 70 rakaat. Itu pahalanya orang yang berpikir. Maksudnya berpikir tentang makhluknya Allah. Ya bunayya ij'al a'malaka. Hei anakku, ij'al a'malaka kulluha li khidmati maulakal ladzi khalaqaka wa sawwaka la tatlub biha ghairu wajhi rabbik. Hei anakku, jadikanlah semua perbuatan kalian, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, jadikanlah perbuatan kalian itu. Dijadikan untuk apa? Karena untuk khidmah. Khidmah itu untuk ngeladeni untuk membantu, untuk memperjuangkan agamanya Allah. Untuk memperjuangkan agamanya Allah yang Allah jadikan, yang Allah sempurnakan, baik itu di situ ada makhluk hidup, makhluk benda mati,
itu semua yang perbuatan-perbuatan itu dijadikan sebagai hikmah, sebagai hikmah, yaitu untuk membantu terhadap agamanya Allah. La tatlub biha ghaira wajhi rabbik, dan janganlah mencari dan janganlah menginginkan sesuatu yang selainnya Allah. Karena apa? Karena menginginkan sesuatu yang selainnya Allah nanti indikasinya kepada syirik. Oleh karenanya utruk asyarra di annallaha amaraka bitarkihi. Oleh karenanya tinggalkanlah perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, perbuatan-perbuatan yang jelek, perbuatan-perbuatan maksiat, karena Allah Subhanahu wa taala itu memang memerintah untuk meninggalkannya. Seperti durhaka kepada orang tua, tidak taat kepada guru, itu harus betul-betul kita tinggalkan. Karena apa? Karena memang Allah itu melarangnya. Itu merupakan bagian daripada maksiat kepada Allah. Kalau memang sudah maksiat, secara otomatis Allah itu murka. Kalau Allah itu murka, ya tunggulah adab. Kalau Allah itu murka, tunggulah adab. Adab itu bermacam-macam bentuknya. Ada yang ajil, ada yang ajil. Ada yang ditunaikan seketika, ada yang ditunda. Waf'al khaira, dan berbuatlah kebaikan karena Allah memang memerintahkannya. Seperti taat, saya sampaikan tadi, taat kepada orang tua, taat kepada guru, saling menghormati antara teman, itu harus kita budayakan, harus kita kembangkan, harus kita kerjakan. Karena apa? Karena Allah memang memerintahkannya. Kalau sudah begitu, ilzam al-adab ma'akhwanika, maka kalau Allah itu memang, Allah itu sudah memerintahkan perbuatan yang baik, perbuatan yang memang diperintahkan oleh Allah, maka tetaplah dengan menggunakan adab. Apa adab itu? Adab itu sopan santun. Baik itu dengan saudara-saudaramu, teman-temanmu, orang tua, kepada Allah, itu harus ada, punya adab, harus ada adabnya. Karena apa? Karena li'annallaha ta'ala amaraka bihi, karena memang Allah itu memang sudah memerintahkannya. La li'anna makhlukon mislaka yu'aqibuka ala tarkihi. Bukan karena sesungguhnya makhluk yang menyamai kalian itu ingin menghukum untuk meninggalkannya, bukan karena itu, bukan karena itu. Misalkan aku menghormati si A karena takut digini-ginikan, takut dihukum. Bukan karena itu, bukan karena itu. Ini adalah kembali ke tema tadi, ini adalah merupakan bagian pemurnian niat. La tata'adda ala huquqil ibad. Janganlah melewati batas, janganlah melanggar terhadap hak-haknya seorang hamba, karena Allah itu sudah melarangnya untuk melewati, untuk melanggar batas terhadap sesama. La li'annaka idza ta'adaita, bukan karena sesungguhnya melewati batas, melanggar suatu batas-batasnya, suatu kewajiban itu tuhakamu, dihukumi, wa yuqda 'alaika, dan diputuskan dengan menolaknya pada ahlinya. Artinya apa? Artinya ketika seseorang itu melanggar kewajiban-kewajiban, melanggar sebuah kewajiban-kewajiban yang Allah berikan kepada makhluknya, kepada hambanya, itu janganlah dilanggar. Jadi intinya dari depan itu, intinya hendaknya kita itu memurnikan sebuah niat. Niat itu harus kita
betul-betul tanamkan terlebih dahulu. Setelah niat, kemudian apa harus seorang ini harus punya tujuan. Tujuannya apa niat itu? Dan niat itu harus betul-betul disandarkan kepada Allah. Jadi semua yang Allah larang, semua yang Allah perintah itu harus betul-betul kita laksanakan. Bisa dipahami ya? Nah, itu ya, mungkin yang bisa kami sampaikan. Semoga kita mendapatkan manfaat apa yang saya sampaikan dan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan ilmu yang sedikit ini menjadikan ilmu yang manfaat dan ilmu yang barokah. Dan tidak lupa jaga kesehatan kalian sehari-hari. Karena situasi seperti ini, jaga kesehatan ya, supaya aktivitas kita fit. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa di akhir materi ini. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadikan kita menjadi orang yang husnul khotimah dan orang-orang yang soleh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu dzil jalali wal ikram min sultanik. Allahumma shalli salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami' sayiat wa tarfa'una bi indaka derajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ja'al awladana wa dhurriyyatina wa talamidana min ahli ilmi wa lituqa wa lil khair wa na'udzubika min ahli dair. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati rabbana taqabbal du'a rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma ja'alna min husnil khatimah wa la taj'al min su'il khatimah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Bi asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.